Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Andreas Faron akan memimpin kita dalam renungan dan doa pagi pada hari ini. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang penuh kasih di dalam Yesus Kristus, saat ini Tuhan kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kasih-Mu dan anugerah-Mu memberikan kami hikmat dan pengertian, sehingga dalam pengertian akan kebenaran kami boleh sungguh-sungguh menghayati firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kepada kita pada hari ini yaitu di dalam 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-31. 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-31. Saya akan bacakan bagi kita firman Tuhan. Saul ditolak sebagai raja. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa, sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku, kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Tetapi jawab Samuel kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Ketika Samuel berpaling hendak pergi, maka Saul memegang punca jubah Samuel tetapi terkoyak. Kemudian berkatalah Samuel kepadanya, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini, dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Lagi Sang Mulia dari Israel tidak berdusta, dan ia tidak tahu menyesal, sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Tetapi kata Saul, aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Sesudah itu kembalilah Samuel mengikuti Saul dan sujud menyembah kepada Tuhan. Sedemikian bacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Amin. Ibu bapak yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran Tuhan selalu menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Apa yang dilakukan Saul dalam menjalankan perintah Tuhan tidak 100% dia lakukan, sehingga Tuhan tidak berkenan akan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Saul, karena dia melakukan tidak sepenuhnya dilakukannya. Bagian firman Tuhan yang kita boleh baca pada hari ini menyampaikan
bagaimana Saul melakukan kehendak Tuhan yang tidak 100%, sehingga dia ditolak oleh Tuhan menjadi raja atas Israel. Oleh itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketidaktaatan kepada perintah Tuhan membawa dia tidak diperkenankan Tuhan menjadi pemimpin atas umat Israel. Bapak Ibu yang dikasihi, dalam renungan firman Tuhan pada pagi hari ini kita boleh mengambil sikap hati, sikap hidup kita untuk terus melakukan kebenaran Tuhan sepenuhnya sesuai dengan yang Tuhan boleh kehendaki dalam hidup kita. Oleh sebab itu bahwa teladan iman Saul telah membuktikan secara nyata bahwa Tuhan tidak mentolerir sedikit pun kesalahan yang dilakukannya, yaitu ketika dia diperintahkan untuk memusnahkan seluruh bangsa Amalek tanpa terkecuali, dari binatang ternak sampai pemimpin-pemimpin bangsa itu juga harus dimusnahkan, tetapi Saul tidak melakukannya. Saul memusnahkan rakyat, memusnahkan binatang-binatang, tetapi dia menyisakan kambing domba yang jantan yang terbaik, menyisakan pemimpinnya Raja Agag sebagai tahanan mereka, tetapi tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Oleh sebab itu, karena dia tidak melakukan sepenuhnya, maka dia ditolak sebagai raja atas Israel. Nah, itu berarti kita bersama-sama dalam perenungan pagi hari ini, kita melakukan kebenaran Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan boleh kehendaki kita lakukan, sesuai dengan kemampuan dan talenta yang Tuhan boleh percayakan kepada kita. Mari kita lakukan dengan setia, lakukan dengan sungguh-sungguh, lakukan dengan ketekunan sesuai dengan kebenaran Tuhan. Tuhan memberkati kita dalam firman-Nya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa dan saya akan pimpin kita dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Pada pagi hari ini kami boleh memulai segala aktivitas dengan mendengarkan firman Tuhan. Dalam kasih-Mu Engkau boleh memberkati, menolong kami, dan kami rindu akan cinta kasih Tuhan bagi seluruh jemaat Tuhan di wilayah pelayanan Resort GKI Purcahu dimanapun berada, di jemaat-jemaat, dan juga dalam setiap aktivitas dan pekerjaan mereka masing-masing. Biarlah teladan iman Samuel terus menjadi berkat bagi banyak orang, menegur, mengingatkan, sehingga orang kembali kepada Tuhan. Saya percaya bahwa kami semua tentu dalam setiap kehidupan sering melakukan kesalahan-kesalahan. Oleh sebab Tuhan, ampuni dan layakkanlah kami untuk melakukan kebenaran Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan boleh percayakan kepada kami masing-masing. Tolong kami untuk terus hidup dalam kebenaran. Tolong kami untuk terus mau mendengar firman Tuhan. Tolong kami untuk terus bekerja sesuai dengan kemampuan dan talenta yang Tuhan boleh percayakan kepada kami. Berkati dan sertai setiap kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Berkati dan pimpin setiap hamba-hamba-Mu dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Terkhusus kami berdoa bagi jemaat Tuhan di Immanuel Tumbang Baloi. Tuhan boleh berkati pekerjaan-pekerjaan Tuhan di jemaat Immanuel Tumbang Baloi. Hamba-hamba Tuhan dalam pekerjaannya di sana, panatua, diakon, pendeta, Tuhan boleh berkati agar mereka tetap setia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di Tumbang Baloi, sehingga banyak jiwa-jiwa mendengarkan kebenaran Tuhan, banyak orang-orang mengikut Tuhan, banyak orang-orang mengikut serta dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Pakai mereka dalam setiap kemampuan dan talenta mereka masing-masing dalam pekerjaan Tuhan. Kuatkan iman, teguhkan jiwa mereka, agar mereka mendukung program dan pelayanan, mendukung pembangunan rumah Tuhan di jemaat Tuhan di Tumbang Baloi Tuhan. Dan biarlah kami semuanya satu hati, satu pikir untuk terus mengerjakan pekerjaan Tuhan di kawasan Resort GKI Purcahu ini Tuhan. Dalam pekerjaan Tuhan boleh berkati, dalam kesehatan kami percayakan dalam naungan kasih-Mu Tuhan. Dalam keseharian dan kehidupan Tuhan pimpin dan sertai kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami, ungkapan syukur dan syafaat kami Tuhan. Kami serahkan di dalam Putra-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat yang mengajarkan berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas. Selamat juga mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.